Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winstocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu nih? Trading hari ini gimana? Galau Pak, gitu. Ya, bisa. No wonder, karena candle hari ini turun, padahal kita kemarin berharap hari ini hijau. Tapi market berkata sebaliknya. Dan hari ini saya mau bahas dengan satu judul yang menarik, yaitu The Battle Between Fear and Greed. Wih, keren ya. Pertempuran antara ketakutan versus keserakahan. Ya, ketakutan dan keserakahan itu tidak hanya ada di satu sisi trading saja. Ada di dua sisi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika dia lagi terbang juga ada fear and greed. Tapi ketika dia juga lagi turun, juga ada fear and greed. Kok bisa Pak? Waktu saham lagi turun kok ada greed-nya? Bukannya yang ada adalah fear. Jangan salah. Yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu lakukan average down, itu fear atau greed? Coba saya tanya, ayo. Ini pertanyaan yang seringkali orang salah persepsi. Ketika lagi average down, ketika saham lagi downtrend dan orang lakukan average down, itu yang jadi triggernya itu bukan fear-nya loh. Yang benar adalah greed-nya. Greedy ya, greedy karena apa? Dia berharap kalau dia beli di bawah terus, kan nggak mau rugi kan? Itu satu. Terus kedua, ketika dia mantul, berharap dia naik dan dapat cuan lebar. Sini setuju? Paham? Jadi ketika market lagi turun, kalau dia fear, kalau dia ada ketakutan di dalam diri dia bisa aja ambil tindakan action, cut loss sebagai dia punya actionnya dia, sebagai dia punya ambil keputusannya dia. Oh, ini harus cut loss nih, jebret gitu. Karena dia takut, karena siapa tahu saham dia akan lanjut turun. Ya, jadi kita harus simbangkan antara fear and greed, baik di kondisi apapun di dalam market. Nah, kalau ketika uptrend, nggak usah ditanya. Saya yakin banyak Bapak Ibu yang banyak yang ngerti. Kalau ketika lagi uptrend, pertempuran antara fear and greed di mana? Yes, fear kalau profitnya hilang. Profitnya berkurang, jadi fear, jadi galau. Sedangkan greedy-nya adalah, ya itu tadi, pengennya naik terus aja, kagak ada koreksinya. Pokoknya stairway to heaven, tangga naik terus pokoknya. Nah, dia lupa bahwa selalu setiap yang ada yang naik pasti ada yang turun. Nah, dan dia lupa untuk pasang atau dia lupa untuk profit taking. Nah, saya mau bahas di sini fear and greed, the battle between ketakutan dan keserakahan. Bagaimana pentingnya kita menguasai dua emosi yang ada di market. Ya, especially di kondisi market IHSG kayak gini. Itu kenapa saya bahas mengenai battle between fear and greed ketika kondisi lagi begini. Kenapa? Ya, karena ketika candle hijau kemarin ya, ketika kemarin candle hijau hari Jumat, atau mungkin ketika breakout all time high, orang bawaannya pengen HK semua, pengen beli semuanya. Wah, nggak mau ketinggalan. Berharap IHSG going to the moon ya. Wah, semua sikat semua, beli semua. Tanpa mikirin money management, tanpa mikirin risk and reward, nggak pikir semua. Pokoknya sikat habis gitu ya. Nah, sedangkan itu greedy-nya. Kalau fear-nya, ya fear-nya ketika market lagi uptrend, simple. Kalau nggak punya barang sih, ya mungkin saya rasa nggak ada fear-nya. Karena orang seringkali latah ya ketika ini hijau naik, orang rame cuit-cuit di grup, di viral, dibuat viral, ada yang pom-pom di sosial media, dia nggak pakai mikir langsung dia HK, jebret. Nah, itu bahaya. Itu bahaya ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika saham lagi uptrend, penting untuk kita untuk punya fear, untuk punya kita ada rasa kekhawatiran. Satu, ketika dia naik terus, dan naik terus, saham ada di dalam posisi yang rentan, rawan koreksi. Dan kita harus kontrol, kita punya greedy. Ketika dia naik terus itu kita harus kontrol. Bukan berarti seperti ini bahasanya. Seringkali orang bilang, Pak,
kalau saya naik cuannya tipis, kalau turun saya ruginya banyak. Itu gimana ya? Salah satu cara yang kita harus lakukan adalah mengontrol fear and greed ini. Ketika sahamnya lagi naik, kalau kita bawaannya greedy, ya ini kalau dia naik terus sih nggak apa-apa. Tapi ketika dia berbalik arah, bukannya untung, malah jadi rugi. Sebaliknya, jika kalau saham lagi uptrend dan kita banyak takutnya, bawaan kita apa? Bawaan kita bawaannya selalu pengennya profit taking. Cuan dikit, udah galau. Nanti kalau besok merah gimana? Wah, itu. Ya. Sedangkan ketika saham lagi downtrend, kalau dia lagi fear-nya muncul, ya kalau lagi fear-nya muncul, wah langsung buru-buru cut loss. Begitu kita cut loss malah terbang. Nah ini, jadi gawatnya di situ ya. Sedangkan kalau saham lagi terus, kalau kita greedy ya, tumpuk terus beli. Ketika ada bikin lower low, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Kita kan nggak tahu dalamnya samudra ya Bapak Ibu ya. Ya ada sih samudra yang kita bisa ukur. Tapi pepatah ini waktu itu diciptakan ketika ada di masa kita untuk ngukur aja nggak bisa, ya. Jadi, ya daripada kita spekulasi, daripada kita pusing, nggak usah ngukur dalamnya samudra. Kalau dia lagi turun, jangan ditadah terus, kecuali duit kita nggak ada serinya, ya. Kecuali gitu kita nggak ada serinya. Ya, jadi penting sekali kita di sini menata fear and greed. Kita harus tahu rasa cukup dan bagaimana ini untuk mengendalikan greedy ya, kita harus tahu rasa cukup dan mungkin Bapak Ibu boleh menghitung secara nominal. Ketika sudah profit sekian, apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Contoh, uang les anak-anak. Yang sederhana aja, nggak usah yang muluk-muluk ya. Yang small thing, kecil, tapi mempunyai impact yang besar. Contoh, bisa nambah uang sayur, bisa buat bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Sesimpel-simpel itu aja dulu, ya. Jangan mikir, wah nanti kalau saya punya, saya mau keliling Eropa. Ya, kalau kayak gitu sih, pengennya nggak turun-turun, naik terus pokoknya ya. Kayak Antam pengennya ke 4.700 semuanya, ya nggak gitu ya. Yang penting kita harus punya, ketika kita punya rasa ketakutan, rasa cukup, ya, disitulah sebenarnya trading kita menjadi lebih baik. Ya, kita mengumpulin profit sedikit demi sedikit. Itu jauh lebih bagus daripada kita tunggu momentum untuk dapat trading di harga, untuk dapat profit besar, bam, langsung sikat. Nah, kalau saya bilang itu gambler. Karena apa? Karena pada dasarnya, seyogyanya juga tidak ada yang tahu kapan waktu saham multibagger akan keluar. Kalau tahu semuanya nggak ada yang trading bursa saat ini ya. Tungguin aja saham multibagger keluar, input aja langsung enter. Ya sekarang kan nggak gitu, nggak bisa gitu. Apalagi mekanismenya sekarang semakin lebih diperketat. Running trade diperketat, ya itu akumulasi sekuritas juga otomatis dikunci. Nah itu hal-hal tadi untuk melindungi siapa sih? Melindungi investor dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggoreng saham itu ya. Jadi itu semoga apa yang saya bagikan, kita bagaimana sih kita anticipate dengan mengontrol fear and greed. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti ya. Kembali lagi saya summary bahwa ketakutan hanya bisa kita lawan jika Bapak Ibu punya money management dan punya pemahaman terhadap kondisi yang sedang berjalan. Contoh, bisa lewat fundamental analisa, boleh teknikal, analisa teknikal, macam-macam. Itu fear akan bisa Ibu lawan jika Bapak Ibu punya tools atau punya ilmu ini. Oke? Dan seperti biasa, kalau namanya greedy, itu kita tidak bisa lawan, tapi kita bisa latih. Caranya apa? Satu, sering-seringlah beramal. Believe it or not, yes, ini. Karena apa? Ketika kita melakukan amal, kita kadang-kadang akan berpikir, kalau kita kata profit ya, wah profit segini bisa untuk uang segini itu bisa untuk sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Jadi kita akan berpikir, udahlah ambil dulu lah, taking profit dulu. Ya. Dengan itu, kita masuk ke poin nomor 2, yaitu Bapak Ibu punya rasa syukur. Punya rasa cukup dalam hal apapun juga. Kita tidak perlu, ya, nggak perlu ngajakin orang untuk bergabung dengan scam. Kita nggak perlu untuk mendapatkan duit, tapi kita berdiri di atas kerugian dan penderitaan orang lain. Nah, itu rasanya nggak benar ya. Kita hidup itu jadi kayaknya nggak ada artinya gitu loh, malah nyusahin orang gitu ya. Jadi
jalan lurus saja susah, apalagi pakai cara begitu-begituan. Jadi kalau saya bilang kita mengerti rasa cukup dengan berbagi, ya kita, ya seperti tadi saya bilang, kita dengan melihat segala sesuatu dari hal-hal kecil, bukan, nggak usah mikir hal besar, kumpulin dari hal-hal kecil, setia dengan perkara kecil, maka kita akan dipercaya hal-hal yang besar, dan kita akan mulai melihat bahwa ketika konsisten ambil profit satu hari 200.000 umpamanya dan dapat, nggak dirasa ternyata udah 1 bulan profitnya sudah sampai umpamanya let's say 4.800.000, 5 juta gitu kan, happy ya kan, happy kan. Ingat loh, padahal targetnya cuma profit 200.000 per hari saja. Tapi ketika di akhir bulan, saya sudah punya 4,8 juta. Dan menurut saya itu sesuatu yang bagus dan patut dibanggakan. Ya, jadi itu tadi tips dari saya, sharing dari saya. The battle between fear and greed. Di kondisi market yang seperti ini, ya wajar ya. Kemarin naik, hari ini turun. Lah, ketika turun, apa yang harus kita lakukan? Fear kah yang menguasai kita atau greed kah yang menguasai kita? Nah, pada dasarnya semua harus balance. Terlalu banyak fear juga nggak jalan tradingnya, terlalu banyak greed juga ngawur, cut loss mulu. Ya, jadi saya bilang semua harus balance, dan bagaimana caranya kita untuk mengenal diri sendiri. Penting sekali untuk mengenal diri sendiri, kita di level mana dan kita apa yang kita lakukan itu bagaimana, berhasil atau enggak. Ya, oke Bapak Ibu, ya itu sharing saya di hari ini di mengawali minggu terakhir di bulan Maret ya, di hari Selasa. Sekarang kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi, dan saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari video-video saya, jangan lupa untuk share dan dukung kami dengan memberikan jempol supaya tambah semangat bikin konten-konten yang bermutu bagi Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita masuk ke market review. IHSG bagaimana kondisi hari ini? Nah, ini ya, flip-flop ya. Biru, merah, hijau, merah gitu ya, flip-flop. Tapi satu hal yang saya lihat di sini ada positifnya, yaitu asing hari ini net buy 1 triliun ya. 1.002,48 miliar. 1 triliun lah, kita anggap 1 triliun. Nice banget, dan transaksi hari ini ya nggak terlalu besar tapi juga nggak kecil banget, yaitu 10,3 triliun dengan volume yang rendah. Itu sebabnya saya bilang, ini cuma nguji support aja bikin galau, nanti juga berlampau waktu ke depan bisa rebound. Jadi Bapak Ibu yang posisi lagi galau, lagi merah, lihat dulu portonya, minusnya minus berapa. Kalau masih di bawah minus 5%, udahlah, tenang-tenang saja. Tapi kalau di atas 5%, mungkin di atas 10% bahkan, start cut loss, start kurangin muatan. Disiplin aja dulu. Wah, kalau gitu cut loss mulu dong, Pak. Ya, harus dipakai manajemen yang benar jadinya ya, nggak selalu harus cut loss. Dan bagaimana kita hold, dapat trailing stop, dan dapat dari saham lain. Ada caranya untuk menghitung ini ya, untuk menghitung ini. Nanti saya ajarkan di ulasan di bagian khusus buat member ya. Oke, dan bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek sektoralnya. Nah, IDX basic koreksi, nguji support, pada dasarnya dia masih dalam tren naik yang cukup bagus. Terus cyclical, consumer cyclical tahan support dan mulai rebound. Pada dasarnya masih oke ya, masih oke nih. Nah, ini yang flip flop ya, energi rupanya flip flop juga ya. Moga-moga besok naik nih energi ini. Sektor finance, nah dia belum mampu naik di atas rendang, bertahan dan naik di atas resisten 1626 itu. Sektor healthcare naik dan koreksi ya, tertahan. Nah, yang kayak gini bikin galau nih. Nah, ini penting sekali kita mengenal diri kita ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang bilang, wah kayak gini, serong dong, all in gitu. Tapi ada yang bilang, yang konservatif, yang lebih defensif, oh tenang dulu, kita tungguin besok aja. Besok kalau naik, kembali bisa naik di atas skyline, nah saya boleh beli. Better late daripada kita gigit jari, cut loss ya. Ya, itu sih sebenarnya saya banget sih sebenarnya. Saya cari yang begitu. Terus habis itu ada sektor industri. Masih sama, mirip ya polanya tuh. Biru, merah, masih sideways juga. Sektor healthcare, tadi sudah.
Terus sektor infrastruktur, nah kan rebound kan di atas skyline lagi, hebat. Jadi ketika dia turun di bawah skyline, dia comeback di atas skyline dan dia bertahan di atas skyline, nice. Non cyclicals, waduh persis banget karena skyline langsung koreksi ya, no wonder. Saya juga masih belum masuk di saham ini dan masih juga saya abaikan dulu lah. Properti juga lagi sideways, lagi datar, potensi untuk naik di atas skyline dan breakout di level 750-an. And then Tekno, ya, Tekno kena resisten, langsung koreksi. Kayaknya hawa-hawanya kalau dia nggak bisa lanjut naik, besok dia lanjut koreksi nih. Dan transportasi ya koreksi wajar, kalau sehat dia kena support. Moga-moga besok segera naik lagi, mantul lagi. Oke, Bapak Ibu, baik, itu tadi adalah market review kita. Dan sekarang kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Kembali lagi saya ingat, ajak Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, untuk besok ada apa aja nih yang bisa kita trading? Nah, ini agak unik, karena apa? Saya screening, nggak ada sinyal buy, merah semua. Tapi kita bisa mencari saham-saham yang lagi ada di support. Siapa aja, kita coba cek. Ya nggak semua sih, ada juga yang udah posisi mulai rebound. Ya. Pertama adalah AALI. Nah, AALI ini koreksi tam, wah kena support. Waduh, ini nancelep. Besok kalau hijau silakan perhatiin. Ini mirip-mirip dengan ASA deh. Chartnya ASA mirip-mirip kayak gini. Coba lihat. Nah ini ketika dia mau kena, thread langsung dia koreksi. Dan ini juga oke nih, dia tertahan di level support. Silakan kalau yang mau beli ya, silakan. SCMA, nah, rekomendasi berikutnya adalah dia dalam jangka pendek dia bergerak naik dan saat ini lagi di level support. Lebih bagus lagi jika SCMA besok bisa naik di atas 284 dan target bisa ikut itu tes 300 dan 316 dulu. Habis SCMA ada MDKA. Nah, MDKA ini ada sentimen naik, bagus, dan dia dekat all time high-nya. Pada dasarnya masih e-tech, masih di jalur naik kuat. Dan berita bagusnya apa ya? Tadi saya lupa. Ada berita bagus kok. Oh, dia mau akuisisi tambang nikel. Terus habis MDKA ada CTRA. Sorry. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Dia naik, pullback, ya. Apalagi dia kemarin sideways dan sekarang tertahan di level area sideways-nya. Harusnya ini sih dia besok bisa lanjut naik. CTRA silahkan diperhatikan. Terakhir, last but not least adalah ERA. Naik dan pullback, tertahan V-line. Moga-moga besok bisa lanjut naik lagi. Baik Bapak Ibu, itu market review kita dan rekomendasi untuk perdagangan besok tanggal 30 Maret 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna dan bisa mendatangkan profit bagi Bapak Ibu semua. Oke, ya jangan lupa bikin trading plan, tetap selalu belajar, tetap semangat, dan happy profit semuanya. Jangan galau, besok pasti lebih baik dari hari ini. Sampai jumpa semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless you all.